Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua bro. Kali ini saya pengen membahas ataupun membuat konten baru yaitu terkait masalah Nusantara bro. Tapi di sini saya membuat list yaitu Nusantara bro. Ataupun ya kita melihat apa saja sih berita yang populer dari seminggu terakhir ini. Coba kita kasih sebuah reaksi dan kemudian semoga ini bermanfaat ya karena sifatnya berita-berita yang tren coba saya rangkum di per minggunya dan semoga ya emang ini berinformasi sekali ya terhadap kalian yang mungkin kurang informasi cuma ya dengan tanggapan yang santai aja nggak usah terlalu serius-serius lah. Oke bro, kali ini di berita pertama yaitu ada berita bro yaitu rekrutmen bersama BUMN 2024. Nah, ini buat kalian para pengangguran yang sekarang ada di rumah ataupun yang sekarang baru lulus ataupun yang lagi bosan di kerjaannya, ini silakan bro. Coba-coba lah ya. Ini ada rekrutmen bersama BUMN 2024. Ini biasanya setiap tahun bro ada. Jadi ya jangan sampai kelewatan biasanya di awal-awal tahun seperti ini. Ini BUMN menyediakan sebanyak 1.830 lowongan pekerjaan untuk pencari kerja dengan ijazah SMA sampai S2. Kan lumayan ya buat kalian yang ya daripada nggak jelas kan ya. Lebih baik coba-coba seperti ini. Siapa tahu jadi manusia yang bermanfaat bro. Oke, paling tidak bisa menghibur ataupun uh, ya siapa tahu rezeki kalian di sini bro. Oke, ini yang pertama yaitu rekrutmen bersama BUMN ya. Kemudian registrasi online dan seleksi administrasi itu ingat tanggalnya yaitu tanggal 23 Maret sampai dengan 1 April 2024. Kalau sekarang berarti setelah tanggal 26 berarti masih oke nih, masih sisa waktunya banyak. Cuma buat kalian ya cepet-cepet lah. Soalnya ini pasti ada kuotanya. Perusahaan-perusahaan yang populer biasanya udah penuh bro kalau sekarang itu. Pasti warnya ya kayak kalian beli tiket Coldplay aja lah. Kayak gitu kan pasti Hamin satu itu udah rame yang antri. Apapun bahkan 1 jam udah penuh. Sampai aksesnya itu susah. Apalagi buat cari kerja seperti ini ya. Apalagi saingan kalian bukan hanya sama-sama penganggur tapi yang lagi membara-membaranya anak yang baru lulus kuliah dan sebagainya ya cepet-cepet aja lah diakses semoga emang rezeki kalian di sini bro daripada kalian nggak ngapa-ngapain gitu scroll-scroll HP di rumah kan ya mending kerja bro. Oke, yang kedua yaitu penjelasan lengkap Menteri Tenaga Kerja soal THR Lebaran buat ojol. Ini kemarin lagi rame juga tentang masalah THR ini bagi ojol. Sempat ada harapan buat para ojol-ojol ini merasakan THR. Ternyata dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak menyertakan pengemudi ojol dalam penerimaan THR Lebaran. Meskipun ada imbauan, Menteri Tenaga Kerja menjelaskan bahwa ini di luar lingkup surat edaran resmi. Pengemudi dianggap mitra bukan karyawan. Namun mereka tetap berhak atas THR sesuai peraturan PKWT. Kementerian mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan perhatian pada nasib para pengemudinya. Ya, meskipun angin surga, minimal kan ya ada anginnya meskipun agak sejuk ya. Cuma ketika itu berubah jadi prank, ya sudah nikmatin saja. Nggak usah terlalu banyak berharap dengan isu-isu seperti ini buat kalian para pejuang rupiah yang ada di jalanan, ojol-ojol semua. Ya pasti dengan adanya Ramadan kayak gini buat kalian yang mungkin menjalankan ibadahnya pasti rezeki kalian itu bakal dilipat gandakan dan lain sebagainya. Itulah. Jadi ya yang sabar-sabar aja. Mungkin tahun depan ataupun siapa tahu kan ownernya ini berubah pikiran kayak gitu. Ya berdoa aja. Oke, ngeprank anjing. Yang ketiga yaitu antrean pembelian Fuji Film.
X106 membludak bro. Ini pasar kamera di Indonesia masih diminati. Terbukti dari antrian panjang untuk membeli kamera Fujifilm seri X106 di Grand Indonesia pada Sabtu kemarin. Kamera dilengkapi dengan fitur-fiturnya hanya 1934 unit di seluruh dunia. Jadi ini kayaknya si Fujifilm ngeluarin barangnya limited bro. Dan harganya adalah sekitar 27 juta bro. Dengan bundling khusus tersedia seharga 27 juta sekian, edisi terbatas akan dijual dengan seharga 33 juta. Ya ini buat kalian yang mungkin kelebihan duit aja lah ya. Tapi nggak ngerti ini fiturnya apa, mungkin orang ngejar masalah limitednya kayaknya ya. Biasanya kan orang-orang kolektor-kolektor kayak gitu suka ya. Buat kalian yang suka videografi, ya silakan Pak war juga di sini. Kamera Fujifilm X100 itu bro. Siapa tahu berguna kan ya. Tapi kalau hanya buat konten-konten biasa buat kalian para pemula nggak usah lah ikut war-war kayak gini, apalagi memaksakan diri sampai pinjaman online kayak gitu. Siapa tahu pinjol-pinjol kayak gitu karena FOMO seperti ini sesat bro, nanti kalian malah susah sendiri ke belakangnya ya untuk masalah pelunasannya. Dan ini harganya cukup lumayan gede sih menurut saya, daripada buat beli yang seperti ini. Mending buat kalian itu ya beli kamera-kamera yang seadanya aja bro, jangan terlalu memaksakan diri kalau untuk konten-konten saja ya. Beda lagi nih kalau buat kalian yang para kolektor ataupun yang emang terlalu ini ya, koleksinya terkait masalah kamera, itu terserah kalian. Kemudian berita selanjutnya yaitu teror ISIS pada konser di Rusia penuh kejutan bro. Klaim tanggung jawab ISIS atas pembantaian penonton konser di dekat Moskow yang menewaskan 133 orang. Astaga, kayak gini tuh apa ya? Emang yang namanya perang ya pasti ada yang seperti ini bro. Ini pasti nggak jauh dari yang namanya perang antara Ukraina sama dengan Rusia. Impactnya kemana ya? Masyarakat sipil-sipil kayak gini, orang niatnya dari rumah, niatnya nonton konser, ternyata tertembak nih 133 orang dan korbannya menewaskan segitu bro. Pasti kan apa ya? Gimana gitu ya perasaan orang tua ataupun keluarganya ketika perginya niat baik-baik mau lihat konser, ternyata malah petaka yang hadir kan susah. Sisi buruk perang itu seperti itu. Pasti ada hal yang mengecewakan karena ya ego ya. Misalkan Rusia, Ukraina ataupun Palestina, Israel. Kenapa nggak ada jalan tengahnya yang win-win solution gitu loh. Artinya ya udah semua berakhir damai gitu. Pasti ada ego di situ ya, ada ego antar negara. Rusia karena merasa dia mungkin dengan keinginannya, merasa dia benar. Kemudian Ukraina karena pengen bertahan dan lain sebagainya. Ya karena egois para pemimpin politiknya ya untuk menguasai wilayah dan lain sebagainya. Akhirnya malah masyarakatnya yang menurut saya mendapatkan dampak gitu ya. Nggak akan selesai, nggak akan pernah selesai, nggak ada ujungnya, karena ya semua ngerasa benar ketika namanya perang. Buat kalian ya dalam lingkup kecil, misalkan kalian ada masalah dengan orang, udah terima aja lah daripada nanti ribet kemana-mana. Apa salahnya sih mengalah gitu? Nggak ada salahnya selama bukan kalau sesuatu yang nggak perlu diperjuangkan sampai berlebihan, menurut saya nggak usah bro. Tapi kalau seperti perang negara sih menurut saya ya emang harus ada penengahnya. Misalkan PBB tapi harus bersikap yang benar-benar netral kemudian dan tegas gitu loh. Ketika nggak berani negesin negara yang salah ya bakalan seperti ini loh, bahkan kacau negara kita ini. Kemudian berita selanjutnya yaitu SPBU di Bekasi jual BBM tercampur air. Ini penjelasan dari Pertamina bro.
Yang barusan juga terjadi yaitu SPBU ternyata isinya air. Gimana tuh nasib dari para motor dan kendaraannya ya? Jadi motor yang ada di habis ngisi semuanya itu berbarengan mogok gitu loh. Saya rasa kalau ketika berbarengan itu nggak ada unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan ya tolol ya kayak gitu ya. Nyampurnya ya nggak mungkin sampai setengahnya atau kayak gimana nya. Nggak mungkin banyak, kalau mau nyampur pun bukan nyampur dengan air misalkan kayak gitu ya. Karena ya jelas bakalan ketahuan kalau emang nyampurnya dengan air. Saya kira mungkin ada kesalahan ataupun trouble, human error, ataupun emang gara-gara ya air itu aja, air entah dari hujan atau dari mana masuk ke tangkinya bocor kan nggak tahu. Yang jelas menurut saya, opini saya sih bukan kesengajaan sih ini. Kalau kesengajaan ya tolol aja sih kayak gitu ya. Emang cari mati aja. Dan ternyata banyak yang mogok ke situ dan kayaknya si SPBU-nya nalangin ya segala kerusakan yang ditimbulkan dari hal tersebut. Ya harus gitu gentle, jadi nama baik SPBU-nya nggak ini ya, nggak tercoreng gitu ya. Karena emang ini masalah bukan bukan apa ya, bukan disengaja tapi emang ya emang kejadian yang nggak diduga, intinya seperti itu bro. Oke, mungkin itu saja bro yang bisa saya sampaikan dari berita kali ini. Mungkin saya rangkum, yang pertama ada berita rekrutmen bersama BUMN 2024. Buat kalian para pengangguran silakan mengikuti hal ini. Kemudian penjelasan lengkap Menteri Ketenagakerjaan soal THR Lebaran buat ojol. Meskipun angin surga, cuma ya semoga terrealisasi lah, karena kan ya para pejuang rupiah yang berada di jalanan kayaknya emang berat bro. Kemudian antrian pembelian Fujifilm X 106 yang membludak. Ini buat kalian para kolektor silakan ikutin karena limited edition, cuma 1.900 sekian di seluruh dunia dan harganya ya tadi sekitaran 33 juta. Kemudian ada teror ISIS di konser di Rusia yang menewaskan 133 orang. Semoga dunia ini semakin membaik, nggak ada orang lagi yang jahat sampai tega kayak gitu bro. Kemudian selanjutnya yaitu terkait masalah SPBU di Bekasi yang jual BBM tercampur air. Ya ini masalah biasa lah ya. Cuma ya turun mesin gitu mungkin ya. Ataupun nggak sampai turun mesin, kan dia mogok gitu ya. Mogok solusinya paling ya menguras doang gitu ya. Menguras bensinnya. Kalau sampai parah ya turun mesin. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Ketemu di konten selanjutnya. Don't see ya.